Baik, selamat pagi dan selamat sahabat buat kita semua. Pada pagi hari ini, saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul The Silence of God atau mungkin diamnya Tuhan di dalam hidup kita. Ayat inti daripada pekabaran firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tertulis dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-12. Bunyinya, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Baik, sebelum saya memasuki pekabaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Bapa, saat ini saat kami membuka lembaran Alkitab-Mu Tuhan, ingatkan kami pada saat ini, saat dimanapun kami berada, bahwa saat ini kami sedang menghampiri daripada Allah Raja alam semesta. Biarlah kami datang dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Membantu kami menjauhkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk dapat mengerti firman-Mu, yang membuat kami pikirannya teralihkan daripada firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa agar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu pada hamba-Mu, sehingga hanya perkataan-Mu dan hamba-Mu dapat menjadi alat bagi Engkau untuk berbicara kepada umat-Mu. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar Engkau berbicara, dan biarlah Tuhan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu menaungi setiap ruangan dimanapun saat ini kami mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, ada satu momen atau mungkin ada satu peristiwa yang cukup berkesan di dalam hidup saya. Ada satu peristiwa di mana saya selalu mengingat tentang hal ini, dan ini merupakan sesuatu cerita yang terjadi pada saat saya masih sekolah, waktu itu kelas 1 SMA. Jadi ini adalah gambar sekolah saya ketika saya di Medan. Ini adalah gambar di mana saya bersekolah pada saat itu ketika saya kelas 1 SMA, dari SD bahkan SMP dan SMA. Nah, kalau saudara-saudara lihat di sebelah kiri ada gereja dan di sebelah kanan adalah bangunan daripada sekolah kami. Dan di gambar yang berikutnya, kalau kita lihat, ini adalah bangunan yang sebenarnya dahulu cuma ada satu bangunan, tetapi pada saat saya bersekolah kelas 1 SMA, ini adalah pembangunan yang dilakukan, tetapi belum seperti ini pada saat itu. Jadi pada saat saya berkelas 1 SMA, di sekolah ini mungkin seperti kebanyakan daripada sekolah Advent, ada yang namanya kita bisa katakan Pathfinder. Jadi mungkin bagi kita yang lama di Advent, ini banyak mengenal dengan kata Pathfinder, tapi mungkin orang di luar sana mengenal dengan nama Pramuka. Jadi adalah kegiatan yang mirip seperti Pramuka. Nah, di sekolah ini juga dilakukan kegiatan Pathfinder. Ada satu hari yang diberikan kepada Pathfinder lah, yaitu hari Rabu, dengan ada 1 jam diambil untuk mengambil kegiatan-kegiatan Pathfinder seperti Pramuka lah. Nah, inilah yang dilakukan. Tentu saja kalau ada kegiatannya, ada yang dilakukan setiap minggu, tentu harus ada organisasinya. Harus ada orang yang mengorganisir untuk kegiatan ini. Nah, sudah menjadi kebiasaan di sekolah pada saat itu adalah orang yang mengorganisirnya biasanya adalah dari kelas 1 SMA. Jadi kalau dia kelas 1 SMA, biasanya dia akan mengorganisir untuk kegiatan-kegiatan Pathfinder atau acara yang dilakukan setiap hari Rabu, baik itu di chapel atau mungkin kalau ada acara lapangan atau ada acara keluar, itu diorganisir oleh anak-anak dari kelas 1 SMA. Kelas 2 ada nanti untuk organisir namanya OSIS, dan kelas 3 nanti mungkin ada senior class. Nah, seperti biasanya kelas kami waktu itu adalah kelas yang ditunjuk tentunya untuk mengorganisasi Pathfinder ini. Jadi oleh karena itu pada saat itu seperti biasa di awal-awal bulan itu diadakan pemilihan untuk memilih panitia inti daripada acara ini, atau ya untuk organisasi Pathfinder yang ada di sekolah. Yaitu yang dipilih biasanya ada panitia, ada ketua, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan mungkin ada seksi acara. Dan seksi-seksi lain yang dibutuhkan akan dipilih belakangan. Nah, seperti itulah biasanya yang dilakukan. Nah, kebetulan pada saat itu saya dan beberapa teman saya, kami adalah terpilih pada saat itu untuk organisir ini. Jadi kami adalah panitia inti untuk melakukan acara ini pada saat itu. Nah, seperti biasanya kami mengadakan rapat berikutnya. Rapat berikutnya saya ingat waktu itu kita memilih beberapa panitia dan seksi-seksi yang lain. Nah, pada saat itu saya menyarankanlah kepada mereka gimana kalau kita membuat sebuah acara seperti acara penjelajahan. Karena kita tahu sama-sama, saya ingat waktu saya ikut di Pathfinder dari SD SMP, itu satu hal yang saya sangat suka adalah pergi ke alam, dan
istilahnya mendaki, menjelajahi alam bersama dengan teman-teman yang lain, itu sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Jadi saya bilang kepada teman-teman saya pada saat itu, gimana kalau kita buat acara di awal tahun dan di akhir tahun sebelum kita nanti menyerahkan ke kepemimpinan berikutnya. Jadi pada saat itu saya bilang, dan teman-teman saya mendukung semua hal itu untuk acara itulah. Jadi kita bilang, oke, kita akan lakukan acara penjelajahan di alam di bulan 9. Jadi karena awal kita masih ada waktu 1 bulan, kita masih bisa merencanakan untuk hal tersebut, untuk pergi ke alam. Nah seperti biasa kita rencanakanlah untuk semua perencanaannya. Nah pada saat itu kami berencana untuk pergi mungkin kalau dari Jakarta ke daerah Bogor atau Puncak. Jadi bukan tempat yang terlalu jauh, tetapi tempat itu dingin dan ada alam dan hutannya. Jadi waktu itu saya bilang sama, ada kebetulan teman saya yang tinggal mungkin di daerah Bogor atau Puncak. Tetapi di Medan pada saat itu kita akan pergi ke daerah Sibolangit. Cuma sekitar setengah jam, paling lama 1 jam dari kota Medan. Jadi saya bilang sama teman saya, boleh nggak kamu tolong cek, karena dia orang sana, kamu boleh tolong cek daerah di mana Medannya itu mungkin lokasinya itu tidak terlalu ekstrim, tetapi di mana ketika kita selesai dari perjalanan kita akan sampai di air sungai. Jadi di situ ada air sungai Sembahe yang cukup jernih dan segar. Jadi saya bilang ketika kita udah capek, pada akhirnya kita akan sampai di bagian situ sehingga kita bisa menikmati juga air sungai tersebut. Jadi dia bilang oke, nanti kita cari. Jadi kami tentukan dia sebagai kepala untuk tim survei dan kami juga menentukan siapa saja yang harus pergi untuk melakukan survei acara ini. Tentu saja yang pasti panitia inti harus pergi. Jadi ketua, sekretaris, bendahara sudah pasti harus pergi. Kemudian berikutnya yang kami tentukan adalah seksi acara tetapi para koordinator. Karena kami berencana untuk membuat pos ke pos lah, jadi ada pos ini. Tentu sebagai koordinator dari setiap dari seksi acara, tentu dia harus tahu lokasinya di mana, siapa yang mau ditempatkan, luasnya, supaya tahu acara yang mau dibikin itu seperti apa nantinya di sana. Kemudian yang pasti berikutnya adalah seksi untuk survei harus ikut bersama dengan kami, dan yang terakhir adalah kami mengajak seorang guru untuk mungkin sebagai istilahnya mentor kami, karena bisa dikatakan kami pada saat itu masih muda. Ya. Semua sudah direncanakan dan saya minta izin kepada guru untuk ambil libur 1 hari karena itu dilakukan di hari sekolah. Jadi kami pergi pagi dari Medan untuk sampai di sana. Sesampainya kami di sana, mungkin semua perjalanan sampai akhirnya itu sangat menyenangkan dan saya sebenarnya suka dengan tempat ini. Cuma ada satu masalah yang sebenarnya mungkin kami semua sadari, bahkan guru pada saat itu sadari. Yaitu ada satu tempat di mana daerah ini dia agak menanjak cukup tinggi. Jadi tapi bukan yang tinggi sekali, tetapi ini daerah yang cukup menanjak, cukup agak tinggi lah. Dan untuk sampai ke daerah sana kami harus pegang dari setiap akar-akar pohon tanaman di sana untuk sampai ke atasnya. Mungkin bukan yang terlalu tinggi, tetapi kalau seandainya kita mungkin bukan orang yang suka untuk ke alam atau apa, itu akan menjadi satu tantangan dan kesulitan. Belum lagi yang kami bawa itu ada mungkin kelas 6 SD sampai kelas 1 SMP yang mungkin ukuran tinggi badannya tidak terlalu tinggi, sehingga untuk capai dia punya akar-akar pohon akan terjadi kesulitan. Jadi guru pada saat itu mengatakan hal itu kepada saya. Dia bilang, Stella, ini ada masalah mungkin nanti kalau terjadi seperti ini bagaimana. Jadi waktu itu saya berpikir dan saya bilang, oh nggak masalah Pak. Karena menurut saya kita bisa memberikan solusi untuk hal itu. Saya bilang nanti kita akan bantu dibagi dalam setiap kelompok. Karena itu kalau saya nggak salah ingat itu hampir 100 orang yang ada ikut dengan kita pada saat itu. Jadi kita bagi satu kelompok itu nanti ada sekitar 5-6 orang dan dibawahi oleh anak kelas 3 SMP dan kelas 1 SMA. Dan di tempat yang terjal itu saya bilang, karena ini tempatnya tidak terlalu tinggi dan di tengah-tengah ada pohon yang cukup besar, saya bilang nanti kita akan letakkan anak-anak kayak teman-teman cowok kita yang cukup tinggi besar, 2 di bawah, 2 di tengah, dan 2 di paling atas untuk membantu anak-anak ini selain daripada pembina untuk sampai ke atasnya. Dan sebenarnya usul saya ini diterima dengan baik oleh guru pada saat itu. Jadi saya bilang oke, berarti kita oke dengan tempatnya dan kita rencanakan. Itu waktu tinggal 1 bulan, jadi kita mulai merencanakan karena kami sudah tahu lokasi dan lain sebagainya. Ya udah kami merencanakan untuk pergi ke daerah tempat tersebut. Semua sudah direncanakan dengan baik dan saya juga udah laporkan kepada guru dan semua kelihatan baik. Tetapi saya ingat mungkin nggak berapa lama, sekitar 2 minggu atau ya 2 minggu lagi sebelum acara, guru saya yang kemarin pergi itu dia bilang sama saya waktu itu, Stella, ada satu yang kita kelupaan. Ada satu yang kita lupa untuk lihat. Apa itu, saya bilang? Ini adalah musim hujan katanya. Kalau seandainya itu hujan, daerah itu akan lebih susah untuk didakinya katanya. Wah, kalau itu hujan nanti agak bahaya, takutnya kan kita tarik
dia jatuh tangannya ke bawah kan. Jadi dia bilang, wah kalau itu hujan deras itu akan sangat berbahaya dan akan semakin menyusahkan untuk pergi ke atas. Tetapi mungkin ya pada saat itu mungkin karena mungkin kurang sosial media dan kita lain-lain, saya tuh punya iman seperti seorang anak kecil percaya sama bapaknya. Jadi waktu guru ini bilang kepada saya seperti itu, saya bilang ya udah kita doakan saja Pak, karena saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Kita doakan saja supaya pada hari itu tidak terjadi hujan. Sebenarnya saya ingat pada saat itu sebenarnya yang menjadi jawaban saya itu gurunya agak terkejut, walaupun dia juga bilang bahwa ya kalau nanti hujan gimana kamu perlu pikirkanlah. Tetapi entah kenapa di dalam hati saya bilang iya, saya bilang saya yakin bahwa oh ya nggak akan ada hujan. Itulah yang ada di dalam pemikiran saya. Tetapi mungkin kalau saya ada di posisi saya dahulu, saya mungkin akan berpikir 3 kali lipat kalau dikatakan seperti itu. Saya tidak akan seberani seperti sekarang dan tidak akan punya iman mungkin setinggi itu seperti anak kecil yang benar-benar percaya 100% bahwa Tuhan bisa mengabulkan doa saya. Dan tetapi kita tahu berjalannya waktu banyak orang, banyak guru udah bilang kayak diingatkan lagi awas kalau hujan. Kita tahu sama-sama Alkitab mengingatkan bahwa kalau kita mendengar keraguan dan keraguan itu akan menyusup di dalam hati kita. Dan saya mulai sedikit ragu pada saat itu. Jadi waktu itu saya bilang kepada teman-teman saya, kemarin kan guru ada bilang kayak gini, ini menurut kalian gimana? Tapi saya bersyukur bahwa saya memiliki teman-teman yang sebenarnya sama-sama mendukung. Dia bilang, gak apa-apa kita doakan aja Stel. Dia bilang, kita doakan sama-sama, kita yakin bahwa Tuhan akan bantu dan sukseskan acara ini. Karena kami waktu itu kan bisa dibilang belum punya pemikiran terlalu banyak. Dan kalau bisa dibilang ini adalah acara yang kami anggap acara gereja. Sehingga kami semua berpikir ini adalah acara untuk Tuhan. Dan semuanya kami lakukan untuk Tuhan. Jadi di dalam pemikiran kami adalah kalau ini untuk Tuhan, Tuhan akan bantu dan Tuhan akan sukseskan karena ini acaranya Tuhan. Itulah yang ada di dalam pemikiran kami. Dan saya berpikir, oh iya benar juga sih seperti itu. Ya sudah saya bilang, kita lanjut terus, kita doakan tentang hal ini. Nah mendekati acara itu dilakukan di hari Minggu. Di hari Jumat kami mengadakan rapat terakhir lah sebelum acara di hari Minggu untuk semua istilahnya pemantapan lah. Dan pada saat itu di akhir daripada rapat ini saya ajak kepada mereka karena kita membutuhkan Tuhan di dalam hal ini. Saya bilang, ayo kita berdoa bersama-sama. Jadi kami memutuskan pada hari itu akan diadakan satu hari puasa. Puasa untuk Tuhan dari mulai hari Jumat malam sampai Sabtu malam. Dan kami sama-sama berdoa di jam 7 pada saat buka sabat dan di jam 7 malam pada saat tutup sabat. Mungkin situasi pada saat itu nggak seperti sekarang ya, kita punya handphone, bisa chat WhatsApp, ayo berdoa kayak gini, nggak ada. Pada saat itu saya ingat yang punya handphone juga beberapa dan itu hanya via SMS. Jadi kami berusaha untuk menyocokkan jam di tangan kami. Sama-sama di jam 7 kita bilang dimanapun kita berada kita akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya bilang ada 2 hal yang kita akan sama-sama doakan. Yang pertama adalah supaya Tuhan melindungi dan tidak ada terjadi kecelakaan ataupun apapun di dalam acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan yang kedua yang kami doakan adalah mengenai tidak turun hujan pada waktu itu. Dan ini berjalan dengan baik. Pada hari Minggu, hari acara, saya ingat pada saat kami turun dan mulai berjalan, pada saat kan kami titik kumpulnya tetap di sekolah. Pada waktu kami mengumpulkan, kan biasanya ada dikumpulkan, dibagi grupnya, dibagi pembinanya, itu dilakukan di sekolah. Kemudian kami ada renungan, kemudian kami ada berdoa sebelum kami pergi sama-sama ke tempat itu. Saya ingat pada pagi hari itu, ketika kami berkumpul dan sampai, itu mulai rintik-rintik di situ. Mulai ada hujan, tapi gerimis lah. Bukan hujan deras. Jadi waktu itu guru di sebelah saya udah bilang, Stella ini hujan nih, gimana nih katanya. Saya bilang kan ini masih rintik, saya percaya kalau nanti sampai di sana nggak akan hujan. Sejujurnya sampai pada saat itu tidak ada keraguan sama sekali bahwa Tuhan sanggup untuk tidak menurunkan hujan pada saat itu. Dan singkat cerita bisa dibilang ketika kami sampai di sana, saudara-saudara taruh ketika kami turun menginjakkan kaki kami, itu kan ada kayak lapangan sebelum kita masuk ke jalan tempat hutannya. Ketika kami turun, tanah itu memang basah, lantai itu memang basah, tetapi pada saat itu hujan sudah berhenti. Memang benar-benar hujan berhenti ketika kami menginjakkan kaki kami di tempat itu. Dan saya bersyukur, mungkin kami semua teman-teman yang ada di situ, panitia semua bersyukur tentang hal ini. Dan kami berdoa sebelum kami memulai proses. Singkat cerita, semua berjalan dengan baik lah. Singkat cerita, semua berjalan dengan baik. Dan acara itu sudah sampai di ujung. Jadi ketika kami sudah sampai di akhir dari acara, saudara-saudara tahu bahwa ketika grup yang terakhir, karena itu kan dibagi-bagi ya, jadi setiap kelompok mungkin 2-3 kelompok jalan duluan, nanti 15-20 menit lagi baru kelompok berikutnya jalan.
Jadi itu ada ketika kelompok terakhir sampai di bagian yang terakhir, yaitu di air, karena nanti kami akan dijemput di situ. Ketika kami sampai di tepi sungai, ketika kami akan menikmati sungai itu, saudara-saudara tahu bahwa ketika grup terakhir itu sampai, barulah pada saat itu hujan dengan derasnya turun. Dan pada saat itu kami tahu sama-sama bahwa Tuhan memang benar-benar menjawab doa kami. Saudara tahu bahkan ketika kami melakukan evaluasi acara, kami semua tidak henti-hentinya membicarakan bagaimana Tuhan benar-benar menjawab doa kami dan menolong kami. Bukan hanya itu, satu hal yang sebenarnya saya lupakan pada saat itu dan mungkin kami semua lupakan adalah kami lupa untuk menyiapkan tim P3K. Jadi saudara-saudara tahu ada yang kram kakinya, tetapi beruntungnya itu terjadi di ujung daripada tempat ini. Jadi benar-benar di tempat di mana bis akan menjemput kami. Dan satu hal yang kami bisa bilang adalah itu semua terjadi oleh karena bantuan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan memberikan mujizat bagi kami pada saat itu ketika kami hanya anak kelas 1 SMA, tetapi Tuhan menjawab doa yang sepertinya hanya meminta untuk tidak turun hujan seperti seorang anak kecil yang meminta makanan. Apa yang mau saya katakan dari cerita ini? Apa yang mau saya ambil? Bukankah sangat enak kalau semua doa kita dijawab seperti itu? Bukankah sangat enak dan sangat indah rasanya kalau ketika kita berdoa dan kita meminta Tuhan menjawab seperti yang Tuhan sampaikan dan Tuhan jawab seperti apa yang kami alami. Tetapi kita tahu sama-sama dan bahkan saya tahu sampai sekarang ini, saya juga menyadari bahwa ketika kita semakin banyak mengalami perjalanan ini, ada momen di dalam hidup kita di mana Tuhan tidak menjawab doa yang kita layangkan. Apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Apa kita menangis kepada Tuhan tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Kita tahu sama-sama bahwa tidak selalu bahkan seperti itu perjalanan itu begitu mulus. Tetapi saya percaya sama seperti yang saya alami, ada momen di dalam hidup kita di mana Tuhan menjawab doa kita dan ada momen di dalam hidup kita bertanya-tanya di manakah Tuhan. Ada saat di mana kelihatannya perjalanan kita, hari kita begitu panjang, meskipun kita tahu sebenarnya Tuhan kita peduli. Tetapi ada saat di mana sepertinya kita bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar peduli terhadap situasi hidup saya? Apakah dia benar-benar dekat dengan hidup saya? Kalau dia begitu dekat, kenapa dia begitu diam di dalam hidup saya? Kenapa dia tidak menjawab hidup saya? Kenapa ketika kita menangis di kakinya, ketika kita bertelut di kakinya, menangis dengan begitu rupa, tetapi sepertinya Tuhan tidak bertindak? Pernahkah kita mengalami hal ini? Pernahkah kita mengalami adanya momen di mana kita merasa saat ini Tuhan tidak menjawab dan tidak mendengar doa kita? Ataukah saat ini kita sedang mengalami hal itu? Ataukah saat sekarang ini ada doa yang kita inginkan tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab? Ada penyakit yang kita doakan yang kita tidak sangka tetapi Tuhan sepertinya tidak memberikan jawaban apapun. Atau mungkin ada kita yang berdoa untuk pekerjaan kita ditindak dengan tidak adil di pekerjaan kita, tetapi sepertinya Tuhan tidak bertindak. Atau bagi kita yang mencari pekerjaan, tetapi karena mungkin masalah hari Sabat, tetapi Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Dan kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tampaknya diam saat ini di dalam hidup kita? Apakah kita pernah mengalami hal ini? Pada pagi hari ini, saya akan mencoba untuk membahas berdasarkan Alkitab, mengapa Tuhan tampaknya diam di dalam Alkitab. Dan apakah memang Tuhan berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika kita menangis di kakinya? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Kita akan melihat dari Alkitab, kenapa sebenarnya Tuhan tampaknya diam. Di dalam Alkitab ada dua alasan yang mungkin saya bisa garis bawahi, kenapa Tuhan tampaknya diam ketika kita berteriak meminta tolong kepadanya. Jadi ada dua alasan kenapa kita bisa melihat kenapa Tuhan tampaknya diam. Alasan yang pertama kita bisa dapatkan dalam Ulangan 31 ayat 16-8. Alasan yang pertama adalah oleh karena dosa di dalam hidup kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 16-18 dikatakan begini. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit dan berzina katanya dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu katanya, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan.
maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, Tuhan memberitahukan kenapa ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak mendengar mereka. Kenapa? Alasan yang pertama, karena kita bermain dengan Allah lain. Ada Allah lain yang membuat Tuhan kadang-kadang mungkin berbicara kepada kita, tidak kita bisa dengarkan. Dalam buku Yohanes dikatakan, dombaku akan mengenal suaraku. Karena begitu banyak suara Allah lain di dalam hidup kita, sehingga suara Tuhan itu kita tidak kenal lagi. Sehingga seolah-olah katanya Tuhan tampaknya diam di dalam hidup kita. Jadi mungkin pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ketika Tuhan tampaknya diam? Apakah karena kita yang tidak mendengar Dia mencoba berbicara dari kita, atau karena dosa-dosa kita sehingga ini menghalangi kita untuk mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita? Nah, ini adalah jawaban yang pertama. Mungkin kalau ini alasannya, mungkin kita akan dapat terima dengan enak mungkin ya. Kalau kita kadang-kadang mungkin karena kita bergadang terus kita sakit, oh ya kita terima dengan baik. Mungkin kalau kita melakukan kesalahan dan kita dihukum, kita terima dengan baik. Tetapi bagaimana dengan alasan yang kedua ini? Ada saat kalau kita bisa lihat, orang-orang di dalam Alkitab mengikuti Tuhan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan sayang kepada mereka, tetapi ada momen di dalam hidup mereka, ada saat di mana Tuhan tampaknya tidak mendengar. Bukan hanya tidak mendengar, Dia tampak tidak melakukan apapun. Ini contohnya kita bisa lihat dalam kejadian cerita Ayub. Dalam Ayub 26 ayat 14a dibilang begini, sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya, betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Jadi Ayub, kalau kita tahu sama-sama, mungkin karena kita baca Alkitab, kita tahu ada sesuatu hal di balik itu. Tetapi kalau kita jadi Ayub yang tidak tahu cerita secara utuhnya, kita akan berpikir dalam satu hari, kita bayangkan ya, kita kehilangan rumah kita kehilangan harta kita, tempat tinggal kita, mobil kita, semua hilang hanya dalam satu hari. Bukankah kita kalau ada di posisi itu, kita akan mengutuk Tuhan. Kita pikir, lah saya selama ini rajin melayani, saya rajin beribadah, saya sayang sama Tuhan, saya rajin tiap hari baca Alkitab, kemudian kenapa Tuhan terima? Bukan hanya itu, gak berhenti di situ. Anaknya satu persatu meninggal. Kalau satu persatu istilahnya, mungkin kadang-kadang kalau kita kehilangan satu anak saja, kita kadang-kadang sudah merasa bahwa Tuhan itu jahat sama kita. Bagaimana dengan Ayub yang kehilangan semuanya tanpa dia menyadari bahwa istilahnya dia gak ada lakukan salah apapun. Bukan hanya itu, kalau kita lihat bahwa dia pun terkena penyakit pada saat itu. Dan teman-temannya bilang mungkin karena kamu ada dosa dan lain-lain. Kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh Ayub. Dan Mazmur 22 ayat 2 ini tentang Yesus yang berteriak, kenapa Tuhan meninggalkan dia? Nah, bagaimana cara kita menjawab, apakah Tuhan tampaknya diam dalam hal ini? Bukankah dalam Roma pasal 8 ayat ke-28, boleh kita sama-sama buka, dalam buku Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28, dikatakan begini. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam buku Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kalau kita bekerja untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan berkata dalam firman-Nya, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Apakah penderitaan ini berujung kebaikan bagi kita? Nah, ini kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, bagaimana cara kita untuk menjawab ayat ini? Ketika kita bekerja untuk Tuhan, tetapi sepertinya ada masalah begitu banyak datang di dalam hidup kita. Nah, kita akan mencoba membahas tentang hal ini. Kita akan coba lihat, hanya ada 2 momen yang saya ingin lihat di dalam Alkitab, karena mungkin saya nggak ingin panjang-panjang juga. Cerita yang pertama adalah cerita Lazarus dari buku Yohanes pasal yang ke-11. Boleh buka sama-sama buku Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Buku Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Kita boleh baca sama-sama. Begini bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kalau kita berhenti sampai sini, ada beberapa fakta menarik yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah Alkitab dengan jelas mengatakan ada beberapa ayat 2-3 kali dikatakan ada kata mengasihi. Dengan kata lain, Lazarus, Marta dan Maria adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dan itu jelas, Yesus pun katakan Yesus mengasihi mereka. Dan mereka pun mengasihi Yesus. Jadi dengan kata lain kita bisa lihat kalau ada istilah, mungkin mereka adalah orang yang menurut Tuhan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mungkin seperti Maria yang dahulu tersesat tetapi kemudian Tuhan selamatkan dan dia jadi pengikut Tuhan yang setia. Nah, ini adalah cerita yang kita lihat. Mereka adalah orang yang mengikut rencana Tuhan, dekat dengan Tuhan, cari Tuhan setiap hari. Ada masalah seperti itu, mereka datang bawa kepada Yesus. Menarik bahwa di sini ketika pesuruh itu datang, Marta dan Maria menyuruh pesuruh itu, mereka mengucapkan sesuatu hal, yaitu dia yang kamu kasihi, Lazarus itu sedang sakit. Marta dan Maria tidak mengatakan apapun. Kenapa? Kita coba berpikir kalau kita ada di posisi Marta dan Maria. Marta dan Maria melihat bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang pada saat itu. Orang yang tidak dikenal aja, istilahnya ketika orang datang kepada Yesus, dia sembuhkan. Yesus sembuhkan, yang buta bisa melihat, yang sakit jadi sembuh, semuanya disembuhkan. Apalagi lah kalau kita mungkin dari posisi Marta dan Maria berpikir, apalagi lah kalau saya yang dikasih oleh Yesus, yang dekat dengan Yesus, tentu di dalam pemikiran mereka, tentu Yesus akan langsung menyembuhkan. Bukankah seperti itu kadang-kadang? Di dalam pemikiran mereka, orang lain aja bawa orang sakit kepada Yesus disembuhkan. Apalagi saya, apalagi kita yang mungkin keistilahnya dekat dengan Tuhan. Yesus pun sering datang ke tempat saya, kita dekat dengan dia. Masakan kita nggak disembuhkan? Nah, itu adalah pemikiran yang dipikirkan, bisa jadi yang dipikirkan. Oleh karena itu Marta dan Maria mengatakan, Marta dan Maria tidak mengatakan apapun tentang kondisi Lazarus pada saat itu. Hanya mengatakan bahwa orang yang kau kasih. Nah, fakta apa lain yang kita bisa lihat di dalam hal ini? Menarik di sini bahwa orang yang begitu itu tiba, dan kalau kita lihat dalam baca ayat-ayat berikutnya, menarik bahwa ketika Yesus memutuskan untuk pergi ke tempat itu, pada hari itu juga Yesus sampai di tempat itu. Dengan kata lain, lokasi daripada pesuruh ini dengan tempat Yesus itu bukan lokasi yang jauh. Jadi ketika pesuruh ini nyampe, pasti Marta dan Maria dikasih tahu, oh dia cuma di sini, nggak jauh kok, pasti bisa sampai. Dan kata lain ketika dia lihat, oh mungkin sebentar lagi Yesus akan datang, mungkin karena ada orang sakit datang dibawa kepadanya sehingga jawabannya terlambat atau Yesus datangnya terlambat. Tetapi kita tahu sama-sama, mungkin Marta dan Maria menunggu, kok nggak datang? Setiap saat menunggu ketika orang-orang datang, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab mereka. Ini adalah momen dimana kalau kita bisa lihat, sepertinya Tuhan tidak mendengar doa mereka. Bukan hanya itu, masalah yang mereka hadapi tambah lama tambah parah. Karena kita tahu akhirnya Lazarus tambah lama tambah lemah dan akhirnya berakhir dengan kematian. Pernahkah kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Marta, Maria, bahkan mungkin Lazarus pada saat itu? Dimana ketika kita datang membawa masalah kita kepada Tuhan, kita ajak orang lain, bahkan orang lain menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan tentang permintaan kita. Dan kita berharap bahwa Tuhan akan dengan cepat menyelesaikan masalah kita di waktunya kita. Tetapi bukannya masalah itu tambah ringan, tetapi seperti yang dialami Lazarus, bahwa Lazarus semakin lama semakin lemah dan berakhir kepada kematian. Sehingga seolah-olah tidak ada solusi. Bukankah terkadang ketika kita datang kepada Tuhan mendoakan masalah kita bukan bertambah baik, kadang-kadang tambah runyam dan tambah lebih bingung kita. Dan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan tidak segera menjawab dan bukannya memperbaiki masalah saya menjadi buruk. Ada satu fakta lain yang kita bisa lihat dari ayat ini juga adalah bahwa orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak pernah bebas dari masalah. Orang yang dikasihi oleh Tuhan dari hal ini, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa tidak menjamin bahwa mereka nggak akan pernah sakit. Nggak ada masalah di dalam hidup mereka yang membuat mereka bertanya-tanya tentang kenapa Tuhan saatnya diam. Tidak. Dari ayat ini, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kita yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada masalah yang menimpa di dalam hidup kita. Dan inilah yang dialami oleh Marta dan Maria. Tetapi kita harus lihat bahwa kita kembali ke sisi Yesus. Bagaimana dengan Yesus pada saat itu? Apakah dia benar-benar tidak peduli tentang kondisi yang dialami oleh Lazarus? Kita tahu sama-sama kalau kita baca di dalam ayat kita baca di ayat berikutnya, karena kita nggak ada waktu, kita baca di ayat berikutnya, kita bisa lihat bahwa pada saat Lazarus sudah mati, Yesus tahu.
Yesus tahu dan dia bilang saya akan bangkitkan, dia hanya tertidur. Dengan kata lain, sebenarnya meskipun orang yang disuruh Marta dan Maria menyampaikan bahwa Lazarus sedang sakit, tidak memberitahukan separah apa penyakit Lazarus, Yesus tahu kondisi kondisi Lazarus dengan begitu detail. Dia tahu bahwa Lazarus pada saat itu sedang berada di dalam penyakit yang kritis dan bisa membawa kematian. Dia tahu bahkan sebelum Marta dan Maria, bahkan pesuruh itu menyampaikan dengan detail semua kehidupannya. Dan dia tahu bahkan kalau kita lihat ketika disampaikan, dia bilang bahwa ini akan membawa mujizat, memuliakan nama Tuhan. Dengan kata lain, sebenarnya sebelum kadang-kadang doa yang kita sampaikan kepada Yesus disampaikan dan sepertinya kita belum menerima jawaban, sebenarnya Tuhan sudah tahu kondisi dan sudah memiliki solusi dari masalah kita. Dia sudah tahu dengan jelas apa yang kita alami, dia mengerti dan dia sebenarnya sudah mempersiapkan solusi untuk masalah kita. Tetapi bukan di waktunya kita, bukan dengan caranya kita, dan bukan dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat pada saat itu, setelah itu kita tahu Yesus datang ketika Lazarus sudah meninggal. Lazarus sudah meninggal. Tetapi kita lihat bagaimana respon Marta dan Maria, terutama pada saat ini adalah respon Marta. Ketika Yesus sampai, Marta langsung menyambut Yesus. Tidak ada satupun kemarahan yang Marta sampaikan. Marta tidak katakan, kalau kita mungkin marah ya kepada, kok Yesus gitu banget ya, orang lain aja dia sembuhkan, kenapa orang yang dia kasih enggak? Mungkin kita kan enggak mau ketemu, dan ketika kita ketemu sama Yesus kita enggak mau ketemu, bahkan kita langsung bilang, Yesus aku udah enggak percaya lagi. Tetapi tidak seperti itu jawaban Marta dan Maria, terutama Marta di dalam ayat Alkitab berikutnya. Bagaimana respon Marta? Marta menunggu dengan iman. Meskipun Lazarus terakhirnya meninggal, dia tetap tidak mengubah imannya kepada Yesus. Tidak mengubah kepercayaannya bahwa Yesus adalah tetap Mesias. Sehingga ketika dia datang, meskipun dia bersedih, tidak dijawab dengan itu, tetapi dia tidak menolak Yesus. Tetapi dia tetap dengan iman percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan inilah adalah yang Tuhan inginkan pada saat kita menunggu di dalam penderitaan kita. Apa poin yang kita mau saya ambil? Karena kita nggak akan ngebahas ini semua. Apa poin yang saya mau ambil? Pertama, kita bisa lihat dari cerita ini, ketika kita punya masalah, kita bawa kepada Yesus. Bahkan sebelum kita menyampaikan itu, Tuhan tahu dengan detail masalah kita. Dan dia peduli, dan dia sudah menyiapkan solusi untuk masalah kita. Tetapi ketika jawaban itu bukanlah apa yang kita harapkan, kita harus tetap menunggu dengan percaya, karena ada mujizat yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi jika saat ini kita ada momen di dalam hidup kita di mana kita sepertinya menunggu jawaban Tuhan, mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar di dalam hidup kita. Alasan pertama kadang-kadang kenapa Tuhan tampaknya diam, dia bukan diam, tetapi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar bagi hidup kita. Dan ini tertulis dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin memberi lebih daripada apa yang kita pikirkan. Di dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan bahwa rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Seperti tingginya langit katanya, rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 8-9 di situ kita bisa melihat bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi pada saat ini jika kita mengalami momen di mana kita sama seperti Marta dan Maria dan mungkin Lazarus yang mengalami ada momen di mana Tuhan kok tampaknya tidak mendengarkan, padahal saya melakukan apa yang Tuhan mau, bekerja untuk dia, tetapi Tuhan, mari kita menunggu dengan penuh iman sama seperti Marta menunggu bahwa Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Seperti cerita di dalam Yusuf, kalau kita lihat bahwa dia menunggu 17 atau 19 tahun untuk menjadi seorang pemimpin di negara Mesir. Kita bisa bayangkan dia menunggu, tetapi dia percaya apapun jalannya, penderitaan yang dialami, dia percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupnya. Ini kalau istilahnya happy ending. Kalau kita istilahnya cerita ini adalah cerita yang mungkin kita semua suka, karena ceritanya berakhir dengan bahagia. Tetapi bagaimana dengan tidak? Ini adalah cerita berikutnya. Bagaimana dengan kehidupan Yohanes? Kita tahu sama-sama bahwa Yohanes tidak berakhir seperti Lazarus dibangkitkan. Kita tahu Yohanes dibiarkan mati di dalam penjara, dan apa yang diharapkan dia tidak dapat. Tidak ada jawaban mujizat seperti yang dialami oleh Lazarus. Bagaimana jika hal ini yang terjadi di dalam hidup kita? Kalau kita lihat, ada momen di mana Tuhan tampaknya diam, itu tertulis di dalam Markus 6 ayat 17-29. Ini adalah momen ketika Yohanes dipenjara dan akhirnya dibunuh oleh karena dansa daripada anak Herodes, dan akhirnya dia
kasih sebagai kepalanya diberikan sebagai hadiah kepada anaknya, dan dia dibunuh oleh orang yang sangat jahat pada saat itu. Jadi seolah-olah Tuhan kalah pada saat itu. Kita lihat secara umum ya, ini kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi dia mempunyai iman, bukan hanya dia punya iman, dia melakukan tugasnya lah dengan baik. Tetapi kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 2-3, ketika dia dikurung, dia mulai ragu-ragu dengan Tuhan. Dan dia bertanya kepada Yesus. Karena dia suruh pada saat itu murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, apakah engkau yang ditunggu atau kami harus menunggu yang lain? Menarik ya, bahwa sebelumnya dia adalah orang yang percaya, berkoar-koar, menunjukkan bahkan lihatlah anak domba Allah. Dia bukan bilang lihatlah kayaknya itu anak domba Allah. Enggak, lihatlah anak domba Allah. Dengan iman 100% punya kepercayaan. Tetapi ketika dalam pencobaan, terkadang dia mulai ragu. Bukankah ini mirip situasi dengan kita yang kadang-kadang juga mengalami hal yang sama seperti Yohanes? Nah, satu fakta yang lain yang kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat keempat. Jadi ketika Yohanes bertanya tentang hal ini, apakah kamu Mesias itu? Menarik bahwa Yesus tidak memberikan jawabannya loh. Yesus nggak bilang, oh iya aku loh Mesias itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada murid Yohanes untuk melihat apa yang dia lakukan. Dan setelah itu diberitahukan kepada Yohanes, dan kita tahu sama-sama itu cukup bagi Yohanes. Hingga sampai dia mati, dia tidak pernah meragukan imannya kepada Yesus. Nah, kita akan melihat lebih dalam sebenarnya apa yang terjadi di dalam cerita ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kalau bisa dikatakan tidak ada orang yang pernah mengalami diamnya Tuhan lebih daripada Yohanes. Tidak ada orang yang katanya mengalami diamnya Tuhan lebih daripada Yohanes. Karena Yesus berkata dalam Lukas 7:26 bahwa dia lebih daripada semua nabi yang pernah hidup sebelum dia. Dia adalah orang yang tertinggi. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya lebih mengalami diamnya Tuhan daripada Yohanes. Kalau kita lihat, dia ada orang yang seperti apa? Kita lihat bahwa dia sebenarnya adalah orang yang memuliakan Tuhan. Dia kasih lihat, dia siapkan jalan. Dia juga adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Dia memenuhi maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengabarkan, dia lahir untuk hal itu, dan dia melakukan apa yang Tuhan mau loh. Dan dia menurut 100% kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa dia di penjara. Jadi kalau kita pernah diadili dengan tidak adil, kita bisa bayangkan begitu tidak adilnya apa yang dialami oleh Yohanes. Hidupnya adalah untuk memenuhi maksud Tuhan. Bukan hanya itu, ketika dia mengatakan apa yang salah kepada pemimpin pada saat itu, dia dipenjara oleh karena kebenaran yang dia lakukan. Jadi dari seorang yang bebas menjadi seorang yang terpenjara. Dia ingin menjadi seorang pembicara, tetapi dia sekarang menjadi seorang yang terpenjara. Dan kita tahu, pada saat dia di dalam penjara, pada saat inilah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana mungkin kalau Yesus adalah seorang Mesias, yang mana Tuhan, segala Tuhan. Dan seharusnya kita semua adalah sekeluarga, karena dia juga masih saudara dengan Yesus. Kenapa Yesus tampaknya tidak peduli dengan hidupnya? Dan dia mulai mempertanyakan, apakah benar dia adalah Tuhan? Apakah benar ini saya terpanggil untuk hal ini? Dan alasan oleh karena itulah dia bertanya, mengirimkan murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Mungkinkah ini mirip juga dengan situasinya, dengan yang kita alami? Kadang ada saat dimana ketika kita bertanya, kenapa ketika saya melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi sepertinya masalah demi masalah datang kepada saya. Sepertinya saya makan yang sehat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi saya masih kena penyakit loh, penyakit kanker. Dan kita bertanya, kenapa? Kita pergi melayani ke daerah Papua, tetapi kenapa keluarga kita mungkin ada yang meninggal? Mungkin kenapa kita sama-sama sekeluarga mau melayani Tuhan, tetapi anak kita satu terkena penyakit, dan kita bertanya, kenapa? Padahal kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita tahu sama-sama, Yohanes tidak tahu berapa lama dia ada di penjara itu, tetapi setiap momennya seolah-olah dia berpikir bahwa Tuhan kenapa begitu diam di dalam hidupnya. Dan kita sama-sama tahu bahwa dia tidak melihat apa yang Yesus lakukan bagi orang lain. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat apa yang Tuhan lakukan, mujizat yang dilakukan. Dan ini membuat kehidupan Yohanes atau penjara Yohanes semakin lama semakin gelap di dalam hidupnya, dan dia bertanya-tanya pada saat itu.
Ellen White menuliskan di dalam sebuah buku, dia bilang, "Though no miraculous deliverance was granted, John, he was not forsaken." Jadi dibilang di sini, meskipun tidak ada pembebasan yang luar biasa dilakukan, tetapi dia tidak dilupakan. Dengan kata lain, meskipun pada saat itu Yohanes kelihatannya ditinggalkan, tetapi dia tidak pernah dilupakan. Dia tidak pernah ditinggalkan seorang diri, karena dikatakan banyak malaikat yang sebenarnya bersama-sama dengan dia menguatkan dia. Jadi jika kita mengalami hal yang sama dan kita bertanya-tanya tentang hal itu, ingatlah cerita Yohanes bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahwa kita tidak pernah ditinggalkan tanpa pengharapan. Bahwa Tuhan tahu dan peduli tentang apa yang masalah yang kita hadapi. Dan seperti cerita Yohanes, kadang-kadang cerita kita juga tidak berakhir seperti cerita happy ending sepertinya. Kita tahu pada saat pintu itu dibukakan, pintu penjara dibukakan, mungkin pada saat itu Yohanes berpikir, oh saya akan dibebaskan. Tetapi tidak. Pada saat pintu dibukakan, kita tahu sama-sama bahwa pada saat itu juga dia dibunuh oleh, pada saat itu diberikan kepada anaknya daripada Herodes. Dan the very best of men was killed by the most evil. Jadi bilang bahwa orang terbaik yang kata Yesus pada saat itu dibunuh oleh orang yang paling jahat pada saat itu. Dan mungkin kita kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan tampaknya diam? Bahkan ketika orang jahat menjahati kita, seperti apa yang dialami oleh Yohanes. Tetapi menarik kalau kita lihat di dalam jawaban Yesus memberikan kecukupan untuk Yohanes bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Yaitu Yesus menunjukkan apa yang dia lakukan kepada saat itu. Yohanes bisa saja bertanya seperti kita bertanya, apa sih maksud ayat ini ketika di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi kita. Ayat ini berkata bahwa segala sesuatu harusnya di dalam hidup kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, bekerja untuk kebaikan. Jadi kadang-kadang kita bisa bertanya, apakah ketika saya sakit, oh ini lebih baik daripada saya sehat? Bukankah kalau saya sehat, saya lebih dapat melayani? Dan kadang-kadang ini membuat kita bertanya-tanya. Lalu bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Kita tahu bahwa di sini dibilang bahwa Allah turut bekerja, everything works. Jadi di sini Alkitab tidak mengatakan bahwa semuanya adalah baik, tetapi Alkitab mengatakan segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan. Di dalam ayat 31 dikatakan, 31b dikatakan begini, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Jadi ayat itu berbicara terus, dan kemudian di ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dengan kata lain, dikatakan di ayat 28 bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Kemudian lebih lanjut dikatakan, kalau Allah Tuhan ada di pihak kita, kepada siapa kita harus takut? Kenapa Yesus mengatakan hal ini? Kenapa Rasul Paulus mengatakan hal ini? Jawabannya terdapat di dalam ayat 32. Kita boleh baca sama-sama. Di sini dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi inilah jawaban kenapa kadang-kadang jawaban itu ada. Kenapa? Yang kedua jawabannya adalah oleh karena salib menunjukkan bahwa segala rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah untuk kebaikan. Jika Dia memberikan segala surga, pemberian surga yang terbaik bagi kita, bagaimana mungkin katanya kita bisa ragu bahwa maksud Tuhan di dalam hidup kita adalah kebaikan? Dengan kata lain, ketika Yesus menunjukkan apa yang Ia lakukan, Yohanes diingatkan bahwa segala yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah untuk kebaikan. Sehingga Yohanes dapat menjawab menjadi pelajaran yang kedua. Dikatakan begini, meskipun di dalam hidup kita mungkin ragu tentang rencana Tuhan, situasi hidup kita, tetapi salib menunjukkan, menyatakan kepada kita bahwa kita tidak pernah ada alasan untuk meragukan kebaikan Tuhan. Dan inilah yang membuat Yohanes bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Karena dia memiliki iman, meskipun situasinya tidak dapat dia mengerti, tetapi dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan bahwa salib menunjukkan kita tidak punya alasan untuk meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan inilah yang membuat Yohanes bertahan pada akhirnya. Ada seorang penulis Kristen yang bernama C.S. Lewis. Dia mengalami sesuatu momen di mana Tuhan begitu diam di dalam hidupnya. Yaitu pada saat istrinya yang dia temuin di dekat akhir hidupnya bertemu dengan dia. Tetapi tidak lama setelah bertemu dengan C.S. Lewis, dia menderita penyakit. Dia menderita penyakit kanker dan tidak lama meninggal. Ini adalah tulisan yang dituliskan oleh C.S. Lewis. Dia adalah seorang penulis Kristen. Dia bilang begini,
Begitu besarnya katanya rasa sakit kehilangan itu sampai dia katanya perutnya sakit dan seperti orang yang takut, benar-benar takut katanya. Dan dia bertanya seperti ini, dia tuliskan. Sambil itu dia tanya, di manakah Tuhan katanya? Di mana Tuhan pada katanya? Di mana dia ketika kamu katanya begitu putus asa dan membutuhkan dia? Di mana kamu dapat mendapatkan Tuhan? Dia merasa bahwa seolah-olah itu seperti Tuhan membanting sebuah pintu dan kediaman Tuhan itu begitu besar katanya di dalam hidupnya. Dan inilah yang dia rasakan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami juga oleh C.S. Lewis? Apakah saat ini kita mengalami momen di mana kita juga merasakan kenapa Tuhan tidak menjawab? Ada momen yang kita tidak mengerti, ada pergumulan yang kita tidak mengerti dan kita tidak bisa menerima jawabannya. Tetapi seolah-olah Tuhan diam di dalam hidup kita. Biarlah kita ingat ada satu pekabaran yang Tuhan mau berikan kepada kita pada hari ini. Bagi kita yang mungkin saat ini mengalami atau mungkin yang kita masih bertanya-tanya. Ada satu pelajaran dan atas satu firman Tuhan yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Selagi kita ada di dunia, banyak sekali katanya masalah yang akan membuat katanya suara Tuhan tampaknya diam di dalam hidup kita. Tetapi biarlah sama seperti Yohanes, kita tetap memegang kepada teologi salib. Teologi salib yang mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan, rencana Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Bahwa satu-satunya yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita adalah kebaikan kita. Sehingga biarlah kita ingat bahwa di dalam diamnya Tuhan, Tuhan tidak pernah diam. Meskipun dia tampaknya diam, tetapi dia sedang berbicara katanya. Dia sedang bekerja bagi kita dan dia sedang meneriakkan kepada kita bahwa dia mengasihi kita. Sehingga apapun yang kita alami, biarlah meskipun saat ini kita sedang dalam keadaan yang bertanya-tanya kepada Tuhan, kita dapat menjawab sama seperti Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku yakin kepada siapa aku percaya, sehingga kita dapat tetap setia hingga sampai pada kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita bawakan. Tuhan memberkati. Terima kasih.